Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu al-musannifu anwa'ul ijma', bagian-bagian dari ijma'. Jadi kita katakan sebelumnya bahwasanya ijma' para ulama itu termasuk bagian dari hujjah atau sumber syariat Islam, di mana ijma adalah kesepakatan para mujtahidin akan suatu kejadian bahwasanya hukumnya demikian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ijma, dan di sini kita akan bahas tentang bagian-bagian dari ijma tadi. Qala al-musannifu lil ijma'i thalathatu anwa'in. Jadi ijma' punya 3 macam. Ada 3 macam ijma' para ulama. Yang pertama al-ijma' al-qawli. Ijma' yang sifatnya adalah qawli. Seperti apa contohnya? Ka'ayyaqula jami'ul mujtahidina qawlan wahidan fil mas'alah. Seperti semua para mujtahidin bersepakat mengatakan bahwasanya hukum masalah ini adalah haram. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan ini haram, Abu Hanifah mengatakan haram, Imam Malik juga mengatakan haram, dan juga Imam Ahmad mengatakan haram misalkan. Jadi semuanya sepakat dalam perkataannya bahwasanya masalah ini haram. Namanya ijma' qauli. Yang kedua al-ijma'ul fi'li. وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ما فإنا نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم. Jadi para mujtahidin semuanya melakukan atau bertindak sesuatu yang mana dari tindakan tersebut kita paham hukum, dan tindakan mereka sama semuanya. Jadi semuanya sepakat melakukan ini semua, maka kita bisa memahami bahwasanya diambil dari tindakan mereka bahwasanya masalah yang ada itu hukumnya boleh misalkan, karena mereka melakukan semuanya itu dan serentak. Kalau hanya satu tindakan saja dari seorang mujtahid tidak bisa dikatakan ijma', ya. Karena hukum syariat tidak bisa diambil dari tindakan ulama, ya. Jadi misalkan kalian melihat seorang kiai, tokoh misalkan melakukan demikian, oh berarti hukumnya boleh? Tidak. Jadi hukum itu tidak bisa diambil dari tindakan seseorang, kecuali memang tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma' as-sukuti. Ijma' sukuti ini semuanya mujtahidin diam semua. Apa maksudnya ini? Wadzalika bi ay yaqula ba'duhum qawlan. Jadi ada salah satu di antara mereka yang mengatakan satu perkataan, au yaf'alu fi'lan, atau bertindak melakukan sesuatu, wa yantashiru hadzal qawlu awil fi'lu baina jami'il mujtahidin, di mana qaul atau tindakan tersebut menyebar sampai pada semua para mujtahidin yang ada, tapi wala yunkiru ahadun minhum qawlahu, tidak ada salah satu pun dari mereka yang ingkar perkataan atau tindakannya ini, bal yaskutuna jami'an alaihi. Jadi mereka itu diam. Artinya seakan-akan mereka itu ikrar. Apakah ikrar mereka itu dikatakan ijma'? Ya, padahal ikrar seorang itu bukan hujjah, ya. Tapi karena ini semua mujtahidin, mereka atau semua itu mempunyai kesempatan untuk nyangga atau ingkar, tapi mereka tidak melakukan itu semua, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini bisa saja dibenarkan. Yaskutuna alaihi jami'an. Tapi ijma' sukuti ini ada syarat-syaratnya biar jadi ijma'. Yang pertama, ma'a adami khaufihim. Jadi mereka tidak ada yang takut.
untuk menyanggah perbuatan atau perkataan yang dikatakan itu. Jadi misalkan ada salah satu dari mujtahidin yang merasa takut karena takut misalkan kalau nyanggah dirinya akan dibunuh misalkan, tidak ada perasaan seperti itu. Jadi apabila misalkan salah satu dari mujtahidin ada yang takut misalkan ya, kalau nyanggah, kalau ngeritik, takut dibunuh misalkan, sehingga dia tidak mengatakan, dia diam saja, maka belum tentu jadi ijma. Jadi syarat yang pertama ma'adami khaufihi, mereka yang mujtahid yang diam itu tidak merasa takut. Kemudian ijma' sukuti syaratnya adalah wa mururiz zaman alladhi yumkinuhum fihi minan nazar fi ma qila aw fu'ila. Jadi mereka mempunyai waktu untuk memandang terhadap perkataan atau tindakan yang ia perbuat. Jadi masih mempunyai kesempatan untuk menelaah dalam hal tersebut, bisa mengkaji dan semacamnya. Artinya begitu ada perbuatan atau tindakan dari salah satu mujtahid atau perkataan lalu itu menyebar ya, tapi dia atau mereka para mujtahid tidak mempunyai kesempatan untuk mengkaji terlebih dahulu, belum tentu jadi ijma'. Jadi mururuz zaman, orang kalau ijtihad butuh berapa waktu? Kira-kira anggaplah 1 minggu lah gitu. 1 minggu. Jadi orang yang mujtahid anggaplah ketika ijtihad atau mengkaji suatu permasalahan butuh waktu 1 minggu misalkan. Jadi ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah apabila 1 minggu sudah lewat. Di mana dalam satu minggu ini para mujtahid bisa mengkaji terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan baru saja menyebar kabar itu atau perkataan itu, tindakan itu, tapi mereka masih belum mempunyai kesempatan untuk mengkaji terlebih dahulu, maka belum tentu jadi ijma. Jadi apabila syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan itu sudah terwujud semuanya, fasukutuhum hadza, maka diamnya mereka para mujtahid yu'tabaru ijma'an, dianggap menjadi ijma'an sukutiyan. Otomatis ini akan berdampak pada pengambilan dalilnya. Jadi ada ijma' qauli, ada ijma' fi'li, ada ijma' sukuti. Mana yang lebih kuat adalah ijma' qauli, karena ini jelas dengan perkataan. Kemudian ijma' fi'li dan ijma' sukuti. Bisyurut allati dzakarnaha, dengan syarat-syarat yang tadi kita sudah kaji bersama-sama. Wa min a'zami amtsilatil ijma', dan di antara contoh ijma' yang paling agung dalam hal ini adalah ijma'ul muslimin. Ya, ijma' kesepakatan jami'ul muslimin al-mujtahidin ala karril usuri wa marrid duhur, dengan berlalunya waktu atau masa, ala anna salat at-tarawih 20 rakaah, bahwasanya salat tarawih adalah 20 rakaat. Ini ijma' para ulama. Kalian cek dalam kitab-kitab fikih yang sudah beredar, kalian akan menemukan bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat. Wal ijma'u ala hadza ijma'un qauli wa fi'li wa sukuti. Jadi semua mazhab yang 4 sudah mengakui bahwasanya 20 rakaat, bahkan mereka berpendapat wa fi'li, dan mereka melakukan. Ya, jadi semua mazhab, yang Syafi'i, yang Hanafi, yang Maliki, yang Hambali, semuanya ketika melaksanakan sholat tarawih melaksanakannya dengan 20 rakaat. Wasukuti, dan mereka itu tidak ada satu pun yang ingkar. Jadi masalah sholat tarawih 20 rakaat ini gak ada ikhtilaf antara Abu Hanifah dan ini. Bahkan dalam mazhab Imam Malik lebih banyak dari yang 20. Cuma mangkene kaki
Itu pemahaman Wahabi dan semacam ya. Wa amma qaulul wahid minas sahabah falaysa bihujjatin ala ghairihi. Nah, sekarang permasalahannya, apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata sesuatu, apakah perkataan beliau itu hujjah atau tidak? Tidak. Falaysa bihujjatin ala ghairihi. Ala ma sanadkuruhu fil adillah al-mukhtalaf fiha. Jadi di sini kita akan bahas perkataan sahabat ini hujjah atau tidak di pembahasan al-adillah al-mukhtalaf fiha.